Sahabat yang dikasihi, sudah pastinya segala kesukaran dan tekanan hidup yang sedang kita hadapi pada ketika ini telah pun menjadi satu cabaran besar serta musuh yang harus kita tewaskan. Kita berasa begitu bimbang dan pikiran kita seringkali dihimpit dengan segala kekusutan dan kebingungan. Adakah kita masih mampu bertahan? Masih adakah harapan untuk hari esok? Apakah saya masih dapat melalui segala kesukaran dan cabaran hidup ini dan pada masa yang sama tetap setia berharap dan percaya kepada kehadiran serta kepedulian Tuhan di dalam hidup kita? Malang sekali ramai yang telah tertewas dan menyerah kalah di dalam perjuangan rohani mereka. Keadaan yang semakin memburuk pada ketika ini telah pun menyebabkan semakin ramai umat Tuhan yang tersungkur rebah sehingga telah merasakan bahwa mereka tidak lagi mempunyai sebarang pengharapan untuk bangkit kembali. Saya ingin membawa sahabat semua untuk merenungkan satu perkataan yang begitu dalam dan luar biasa maksudnya. Dan perkataan inilah yang harus dimiliki oleh semua kita di saat kita sedang berhadapan dengan tekanan dan juga permasalahan hidup yang kian mendesak ini. Dalam bahasa Inggris kita sebutkan sebagai resilience. Maksud perkataan resilience ini berdasarkan Kamus Oxford adalah kemampuan seseorang untuk berasa lebih baik dengan cepat setelah mengalami sesuatu keadaan yang sangat tidak menyenangkan, seperti kejutan, tekanan, kecederaan, penyakit, dan lain-lain. Jika berkaitan dengan sesuatu benda, maka maksudnya adalah kemampuan sesuatu benda untuk kembali kepada bentuk semula jadinya, walaupun setelah dibengkokkan, diregangkan, ataupun ditekan. Jika kita boleh membuat kesimpulan tentang maksud resilience ini, maka apa yang dirumuskan dalam fikiran kita adalah kebolehupayaan untuk bangkit semula, untuk sembuh dengan pantas, tahan uji walaupun seakan-akan telah dikalahkan, dan mempunyai semangat yang kental untuk meneruskan perjuangan hidup berbekalkan keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai kemenangan pada akhirnya. Tetapi apa yang pasti adalah seseorang itu haruslah terlebih dahulu merasai kejatuhan, kekalahan, serta kegagalan sebelum dia dapat melalui proses-proses untuk bangkit kembali dan memaparkan semangat ketahanan dan kekentalannya. Rasul Paulus ada menuliskan mengenai sifat-sifat resilience atau ketahanan ini sementara dia sedang berhadapan dengan segala jenis cabaran serta tekanan hidup sepanjang pelayanannya. Dia telah menerima ancaman dan tekanan bukan sahaja daripada pihak berkuasa dan para wakil pemerintah, tetapi juga daripada permasalahan-permasalahan yang sering ditimbulkan oleh gereja sendiri. Dalam 2 Korintius 4 ayat 8 dan 9, dia mengatakan, "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa." Apakah rahasia daripada semangat kental serta daya tahan yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus ini? Ya, oleh iman dan keyakinan yang dimilikinya. Iman akan membuka janji-janji Tuhan dan seterusnya menunjukkan dan meyakinkan kita akan kuasa Tuhan yang dapat mengubah sesebuah impian itu menjadi kenyataan dan akhirnya akan memberikan kita kekuatan untuk bertahan dalam masa-masa yang penuh kesukaran. Tetapi iman tidak akan selalu membawa kita keluar daripada permasalahan. Sebaliknya, iman akan sering membawa kita melalui permasalahan itu. Iman tidak akan selalu menghilangkan rasa sakit,
Sebaliknya, iman akan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengatasi kesakitan. Iman tidak akan membawa kita keluar dari ribut taufan. Sebaliknya, iman akan menenangkan kita walaupun ketika kita sedang berada di tengah-tengah ribut dan taufan itu. Di manakah kita boleh mendapatkan daya tahan untuk terus berjalan terus? Ya, melalui iman yang teguh. Kita percaya bahwa Tuhan pasti dapat melakukan sesuatu pada bila-bila masa saja yang boleh mengubah hala tuju hidup kita. Dan kita pastinya tidak mau ketinggalan. Oleh itu kita haruslah memilih untuk terus bergerak maju. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan pada ketika kita amat memerlukannya, dan sementara kita belajar untuk bergantung penuh kepadanya untuk mencapai tujuan dan kehendaknya di dalam diri kita. Sekian saja untuk kali ini dan semoga kita bertemu lagi. Tuhan memberkati.